Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama peserta Nanang Suryana, Nurlaili Aulia Fitriani, Anita Nur Fitri, Salsabila Raharjo, Amalia Syafira, Nur Aini, dan saya sendiri selaku moderator M. Zeni Abdullah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul PPH Pasal 21. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung ke dalam pembahasan, yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian PPH. PPH ialah pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pajak PPH pasal 21 yaitu pegawai penerima uang pesangon atau uang manfaat pensiun, bukan pegawai yang menerima jasa atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai beserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Tarif pemotongan PPH pasal 21. Tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu jika sampai dengan 50 juta rupiah terkena tarif pajak 5%. Jika di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah terkena tarif pajak 15%. Jika di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tarif pajaknya terkena 25%. Dan jika di atas 500 juta rupiah terkena tarif pajak 30%. Untuk penerimaan penghasilan tidak ber-NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi, dipotong PPH pasal 21 sebesar 120%. Dan selanjutnya dasar pengenaan pajak. Yang dipotong itu pegawai tetap. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan A. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendirinya tapi yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 2.025.000. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi 200.000. Pegawai tidak tetap yang menerima uang harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 2.025.000 belum melebihi 7 juta. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, atau PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Pegawai tidak tetap menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dari
1 bulan kalender yang telah melebihi 7 juta rupiah. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. Bukan pegawai yang menerima imbalan berkesinambungan sama dengan penghasilan kena pajak sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulannya. Bagi yang bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan sama dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto. Penghasilan tidak kena pajak PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin sebesar 4.500. Tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar 4.500. Terima kasih. Cara pemotongan dan pengenaan dari PPh pasal 21. PPh pasal 21. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus itu dikenakan pemotongan pajak dari penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut. Berikut saya akan menjelaskan tentang lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajaknya. Sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 0%. Di atas 50 juta sampai dengan 100 juta itu dikenakan tarif pajaknya sebesar 5%. Dan di atas 100 juta sampai dengan 500 juta itu dikenakan tarif pajaknya 15%. Dan yang terakhir, kalau di atas 500 juta itu tarif pajaknya sebesar 25%. Yang berikutnya, tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua ditentukan sebagai berikut. Jika sampai lapisan kena pajak dan tarif pajaknya. Jika sampai dengan 50 juta, itu tarif pajaknya 0%. Di atas 50 juta, itu tarif pajaknya sebesar 5%. Kedua, honorium bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri atas honorium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya dikenakan pajak penghasilan pasal 21 bersifat final dengan tarif. PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI, anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya, tarifnya sebesar 0% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain. Yang kedua, PNS golongan 3, anggota TNI, dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya, tarifnya sebesar 5% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain. Yang terakhir, pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya, tarifnya sebesar 15% dari jumlah bruto honorium atau imbalan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.